Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga kita sempat bertemu di acara pada pagi hari ini guna melaksanakan pembacaan laporan pertanggungjawaban OSP2NJ Santri Nurul Jalil masa bakti 2021-2022. Kedua kalinya salatu dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Tak, Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, berdirinya kami di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dan sama-sama membaca Ummul Quran. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berlanjut ke acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudari kita Al-Uf Asriani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan dari pembina OSP2NJ yang akan dibawakan oleh Muhammad Sofwan Azizi. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkuru ilallah, nusalli wa nusallim ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahibul fadail yang kami muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid beserta para muallim, para mudabbir-mudabbirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwan, santriwati insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan yakni pembacaan laporan pertanggungjawaban. Lewat kesempatan ini saya ingatkan kembali bahwa laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya sekedar kegiatan rutinitas seperti ini, ya, tapi ini menggambarkan bahwa setiap jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Coba ikuti semua. Qul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kata Rasulullah, kalian itu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hidup kita ini kita pimpin hidup kita. Kita ini pemimpin bagi badan kita. Ya, kita adalah pemimpin bagi diri kita. Maka setiap yang memimpin maka akan ditanyai atau akan dipertanggungjawabkan. Nanti di akhirat itu kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang sudah kita lakukan selama hidup. Nah, gambarannya ya, kalian dilatih selama 1 tahun menjabat, menjalankan sebuah amanah dan dipertanggungjawabkan 1 tahun. Nah, ini bisa berlangsung baik. Bagaimana cara kalian menjalankan sebuah amanah, bagaimana kalian menjalankan hidup kalian selama 1 tahun ini akan terus menjadi baik apabila 1 tahun ini kalian laksanakan dengan baik, dilapor, ya, dibaca laporannya dengan baik. Nah, oleh karena itu ini tidak main-main, ya.
Ini tidak main-main, maka diperhatikan yang baca juga baca apa adanya dengan persiapan yang mantap, sehingga yang mendengarkan, yang melihat ini ya mendapat ilmu dan pelajaran dari siapa yang di depan nanti. Oleh karena itu ya, yang baca ini putra bagian keamanan, taklim dan bahasa. Setelah itu disambung nanti sama yang putri. Jadi yang putri disiapkan, kalau masih ada waktu pagi ini maka akan terus disambung, sehingga siang nanti ini ya kita harapkan LPG sudah selesai semua, paling lambat nanti malam ya kita selesaikan ketuanya, bendaharanya malam ini kita targetkan selesai, sehingga hari Senin itu kita sudah lanjut di kegiatan orasi calon pengurus baru. Oleh karena itu dimaksimalkan, waktu ini dimaksimalkan, dipersiapkan dapil yang belum baca, sehingga waktu kita singkat ya, tapi terpenuhi, terbaca semua LPG-nya. Nah itu harapan kami ya. Semoga dengan kegiatan-kegiatan ini ya menambah wawasan kalian, menambah wawasan kita semua untuk terus bergerak maju ya, menjadi nanti orang-orang yang bermanfaat ya di masyarakat, di masjid maupun di kantor. Itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma fi ila sawmitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Melangkah ke acara yang kelima, pembacaan laporan pertanggungjawaban OSP2NJ Santri Nurul Jadid masa bakti 2021-2022. Pembacaan laporan yang pertama dari bagian taklim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Pondok Pesantren Nurul Jadid. OSP2NJ masa bakti 2021-2022. Muqaddimah. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai harganya, berupa akal dan jiwa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyusun dan membacakan laporan tanggung-jawaban organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ masa bakti 2021-2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang demi agama Islam hingga Islam menjadi agama yang tertinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas mulia ini sebagai tempat untuk kami latihan memimpin diri kami dan santri junior. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para mu'allim dan mu'allimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini. Personalia. Pada tanggal 27 Oktober 2021 kami dilantik sebagai bagian taklim dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1 Muhammad Ari Purwanto Sabta Najaya. Ketua 2 Zakwan Pradista Guru Mario. Program kerja yang sudah terlaksana antara lain: bertanggung jawab atas jalannya muhadharah, mewajibkan atas pengawas muhadharah memakai pakaian resmi,
bertanggung jawab atas jalannya disiplin bagian pengajaran, mewajibkan santri memakai sepatu ketika masuk kelas, menyetel kaset ngaji pada waktu yang telah ditentukan, berkonsultasi pada bagian pembangunan untuk merenovasi alat-alat yang rusak, mewajibkan bagi seluruh santri memakai sarung hijau dan baju putih ketika sholat Jumat, mewajibkan bagi santri yang piket masjid untuk menyapu masjid sebelum sholat 5 waktu, mengadakan mahkamah, menganjurkan bagi santri untuk menunaikan sholat sunnah, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, menindak santri yang melanggar bagian pengajaran, memutuskan kelompok ngaji berserta pembimbingnya, membuat jadwal piket yang berkaitan tentang bagian pengajaran, mewajibkan untuk santri dari kelas 1 sampai kelas 5 mempunyai buku idat pidato. Program kerja yang belum terlaksana, mengadakan lomba pidato 2 kali setahun, mengadakan perlengkapan sholat dan masuk kelas seminggu sekali, mengadakan kotak khusus kertas jasus, menganjurkan santri untuk menunaikan sunnah hari Jumat, mewajibkan santri menyampul koper buku yang kurang mendidik, mewajibkan santri memeriksa buku absen kelas setiap hari Minggu, mewajibkan pengajar sore memakai pakaian resmi dan membuat idat dan memeriksa kepada pembimbing, mewajibkan para piket untuk membersihkan kelas setelah sholat subuh, menghafal 2 ayat setiap hari dan mengajukan kepada pembimbing, membuat daftar pelanggaran, melarang santri yang memakai baju kurang mendidik ketika sholat, melarang santri yang melipat baju panjang kecuali bekerja, membuat absen kelas dan kumpul pagi. Kendala-kendala. Adapun kendala-kendala pada kami selama menjabat sehingga tidak terlaksananya program kerja bagian taklim sebagai berikut: kurang memperhatikan santri yang main-main, terlalu banyak main, kurang menegur pada santri. Hasil usaha. Adapun hasil usaha kami selaku bagian taklim yakni telah membagi kelompok ngaji, telah mengajar ngaji. Keuangan. Uang yang beredar selama kami menasihati sebagai bagian taklim adalah uang masuk 0 rupiah, uang keluar 0 rupiah, dan saldo 0 rupiah. Bantuan atau sumbangan. Adapun bantuan atau sumbangan selama kami menjabat sebagai bagian taklim adalah sebagai berikut: buku Mahadoro 2, absen 2, mimbar 2, tongkat mimbar 1. Inventarisasi barang. Adapun inventarisasi barang selama kami menjabat sebagai bagian taklim adalah sebagai berikut: buku Mahadoro 2, absen 2, mimbar 2, tongkat mimbar 1. Kejadian penting. 22 Oktober 2021 Hari Santri Nasional. 27 Oktober 2021 pelantikan pengurus baru SP2NJ. Kesan dan pesan. Pesan singkat dari kami selaku bagian taklim. Untuk adik-adik kami, mohon diperhatikan segala program kerja yang telah dibuat untuk pondok. Itu bukan untuk menghukum atau sebagai cara kami menyalurkan amarah. Tidak, tetapi demi ketertiban pondok dan untuk santri sekalian. Dan kami juga hanya kepanjangan tangan dari pimpinan yang diteruskan ke Ustaz, lalu diturunkan kepada kami. Tidak ada satu hal pun yang menjadi keuntungan pribadi kami. Dan satu hal yang selalu penutup, akhirnya inilah laporan pertanggungjawaban bagian taklim OSP2NJ masa bakti 2021-2022. Setelah kami susun, jika ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Berlanjut ke laporan kedua dari bagian bahasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban organisasi santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ masa bakti
2021-2022. Mukaddimah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kami dapat membacakan laporan pertanggungjawaban organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ masa bakti 2021-2022. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana berorganisasi yang baik dan benar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Zaini SPDI, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tempat bagi kami untuk latihan memimpin diri kami dan santri junior. Tak lupa pula kami ucapkan berterima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami dalam menjalankan tugas ini. Personalia. Tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian bahasa dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1 Muslimin Taranggi, Ketua 2 Abdul Majid Sabtanajaya. Program kerja. Adapun program kerja yang sudah terlaksana: 1. Menegur santri yang tidak menggunakan bahasa resmi, menindak para santri yang melanggar disiplin santri baik secara langsung maupun melalui mahkamah santri, membimbing seluruh santri untuk meningkatkan jalannya bahasa resmi, mengulangi kosakata setiap sebelum maghrib, mewajibkan mudabbir memakai bahasa ketika mengontrol santri, memberikan bimbingan khusus kepada santri baru, membuat kamus hidup, memberikan produk setiap pagi. 2. Adapun program kerja yang belum terlaksana: memeriksa pulpen dan kutek setiap hari, mewajibkan menghafal kosakata yang telah diberikan, membuat kalimat dari produk yang telah diberikan, mengadakan peningkatan bahasa dalam bentuk cerita, mewajibkan kepada para pemberi produk untuk memakai pakaian resmi, berkonsultasi dengan bagian penerangan untuk memutar kaset yang bersifat mendidik, mewajibkan kepada seluruh santri untuk memiliki buku insya dan asalib, mewajibkan santri memiliki kamus 2 bahasa bila perlu, memasang papan kosakata bagi seluruh bagian di tempat yang strategis, menempel slogan yang berkaitan dengan bahasa. Kendala-kendala. Adapun kendala kami selama menjabat sehingga tidak terlaksananya program kerja sebagai bagian bahasa adalah berikut: kurangnya perhatian dan kesadaran dalam diri kami, kurangnya istiqomahan dalam kontrol santri, kurangnya kerjasama antar mudabbir, masih belum banyak memberi contoh yang baik kepada mudabbir, kepada senior. Hasil usaha: membuat kalimat menggunakan bahasa Inggris lalu menempelkannya di dinding, mencarikan produk untuk santri lalu membagikannya, menempel idiom. Adapun bantuan yang telah kami dapatkan yakni kamus 2 bahasa, terbitnya buku idiom, buku catatan mufradat, buku program kerja dari ketua bagian, inventarisasi barang, spidol, 2 buah kamus bahasa, 1 buah buku catatan mufradat,
Kejadian-kejadian penting. 27 Oktober 2021, pelantikan pengurus pusat OSP2NJ. 22 Oktober 2021, Hari Santri Nasional. 17 Agustus 2022, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. 27 Februari 2022, Istighosah Akbar di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Membuat rapor santri. Pesan dan kesan. Sejumlah kesalahan santri yang sering membuat kami sedih, membuat kami down, jengkel melihat banyak santri yang melanggar program kerja kami. Kadang kami ingin sekali untuk berhenti untuk mengurus atau meninggalkan amanah dan tugas kami. Tetapi dengan moto siap dipimpin dan siap memimpin, kami mampu bertahan hingga saat ini. Dengan doa dan lantunan Al-Quran yang menjadi api penyemangat kami untuk kembali mengurus. Pesan kami kepada santri junior, ikutilah semua program kerja yang kami miliki, yang dimiliki oleh mudabbir, yang diturunkan oleh mualim kepada mudabbir, agar kelak nanti bisa lebih baik daripada kami. Penutup. Akhirnya inilah laporan pertanggungjawaban kami. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka kami mohon maaf, dan apabila ada kekerasan selama kami menjabat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sabta Najaya 15 Juli 2022. Ketua 1 Muslimin. Ketua 2 Abdul Majid. Mengesahkan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid Abah Kiai Haji Zaini SPDI. Mengetahui pembina OSP2NJ Mualim Syaufan Aziz. Lanjut ke laporan yang ketiga dari bagian keamanan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban organisasi santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ masa bakti 2021 sampai 2022. Muqaddimah. Alhamdulillah, puji dan syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai harganya berupa akal dan juga kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyusun dan membacakan laporan pertanggungjawaban organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ masa bakti 2021-2022. Tak lupa pula salam dan salam kita haturkan kepada Sang Revolusional ialah yang dengan gagah beraninya menyiarkan agama Islam dan tak gentar menghadapi tajamnya pedang musuh, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, yakni Abah Kiai Haji Zaini SPDI, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas mulia ini sebagai tempat untuk kami latihan memimpin dan diri kami sendiri dan santri junior. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjabat menjalankan tugas ini. Personalia. Tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai keamanan OSP2NJ dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1 Reskian Daniel Bunde, Ketua 2 Muhammad Usman Tarandi. Program kerja yang sudah terlaksana: mewajibkan seluruh santri tidur di kamar masing-masing, menjaga suasana pondok tetap aman, nyaman dan kondusif, mewajibkan bagi seluruh santri untuk mengunci lemari masing-masing, mewajibkan bagi seluruh santri untuk
memiliki sandal, mewajibkan seluruh santri untuk meminta izin ketika hendak meninggalkan tempat ketika ada kegiatan kepada bagian keamanan atau yang lainnya. Program kerja yang belum terlaksana, mewajibkan seluruh santri untuk menyamaratakan syukurnya bila mana perlu, menutup pintu gerbang pada pukul 22 malam dan membukanya pada pukul 6 pagi. Menidaki santri yang menggosok sandal 2 kali dan membotak santri yang menggosok sandal 5 kali. Kendala-kendala. Adapun kendala kami selama menjabat sehingga tidak terlaksananya program bagian keamanan dengan baik sebagai berikut. Masih ada rasa malas yang ada di hati kami, kurangnya memberi contoh kepada santri junior. Hasil usaha membimbing santri agar disiplin, mengajak santri agar tidak membuat onar. Bantuan-bantuan. 1. Berupa lonceng dari pondok. Kejadian penting. Peringatan hari kemerdekaan, pelantikan mudabbir, peringatan hari santri digundul oleh muallim. Kesan dan pesan. Pesan singkat dari kami sebagai bagian keamanan untuk adik-adik mohon diperhatikan bahwasanya segala program kerja yang telah dibuat, kami membuat program bukan untuk menyiksa kalian, tetapi agar kalian disiplin dan untuk mewujudkan cita-cita pondok. Penutup, akhirnya inilah laporan pertanggungjawaban bagian keamanan OSP 2NJ masa bakti 2021-2022 yang telah kami susun. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Lanjut laporan keempat dari bagian kesehatan putri. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban organisasi santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ masa bakti 2021-2022. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW terus bernaung kepadanya, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berdiri di sini untuk membacakan laporan pertanggungjawaban organisasi santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ masa bakti 2021-2022. Kemudian salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Zaini SPD, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengembangkan tugas mulia sebagai tempat latihan memimpin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas dan teman-teman tempat berbagi. Personalia, tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik dengan bagian kesehatan dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Nabila Ramadhani Rohyat, Lariang. Ketua 2, Amanda Julia Bulu Mario. Ketua 3, Nirwana Dapuran.
1. Program kerja yang sudah terlaksana sebagai berikut. Menyediakan obat-obat untuk santri yang sakit, mengontrol kebersihan kamar 2 kali sehari, mewajibkan santri memakai alas ketika tidur, berkonsultasi dengan ketua rayon bila ada yang sakit, menindak santri yang memakai alas kaki ke dalam kamar, mewajibkan seluruh anggota untuk menjemur kasur 2 kali seminggu, mengunjungi santri yang sakit 3 kali dalam sehari, melarang santri merendam baju di dalam kolam, berkonsultasi dengan ahli kesehatan untuk mengetahui nama-nama obat beserta kegunaannya, mencatat kosakata yang bersangkutan dengan bagian kesehatan, memberikan air hangat seperti teh, energen kepada santri yang sakit, menyediakan kotak P3K, menerima kritik dan saran dari siapapun yang bersifat membangun, membuatkan bubur untuk santri yang tidak bisa memakan makanan keras ketika sakit. 2. Program yang belum berjalan sebagai berikut. Mengkhususkan kamar bagi santri yang sakit, menyediakan keset setiap rayon, membuat stempel bagian. 3. Kendala-kendala. Adapun kendala-kendala kami selama menjabat sehingga tidak maksimal program kesehatan sebagai berikut. Kurangnya rasa kerjasama kami dalam menjalankan tugas, tidak adanya ruangan UKS, terkadang ada santri yang pura-pura sakit. Hasil usaha: mengisi data santri yang sakit, mewajibkan santri mempunyai sarung mandi, mewajibkan santri mengkonsumsi vitamin, melarang santri memakan makanan yang bertentangan dengan kesehatannya. Bantuan-bantuan. Adapun bantuan yang kami dapatkan dari pondok pesantren: 1. Lemari obat dari pondok, obat-obatan dari pondok, manometer dari pondok, primer dari pondok, timbangan dari pondok. Inventarisasi barang: primer dengan jumlah 1 dalam keadaan baik, manometer dengan jumlah 1 dalam keadaan baik, lemari obat dengan jumlah 1 dalam keadaan baik, timbangan dengan jumlah 1 dalam keadaan baik. Kejadian-kejadian penting: datangnya petugas kesehatan ke pondok, beberapa santri yang pura-pura sakit. Kesan dan pesan awal menjabat kami menjadi pengurus, kami sangat terpaksa dalam menjalankannya semua program yang telah diberikan. Namun kami tetap sabar dan belajar ikhlas. Terkadang pula rasa lelah dan capek yang membuat kami menangis dan patah semangat. Namun kami mengingat mereka yang masih butuh bimbingan. Awalnya pun mereka sering membuat masalah dalam menjalankan program yang telah disampaikan. Namun itulah menjadi pelajaran-pelajaran dan motivasi untuk mengubah diri. Pesan untuk para mudabbir: disinilah kami diajarkan arti kedewasaan dan tanggung jawab untuk menuju kesuksesan dan melaksanakan program yang telah direncanakan dari awal. Tetapi dalam melaksanakan semua ini, kami butuh kebersamaan dan kekompakan agar organisasi pondok pesantren tercinta kita sukses dengan sesuai cita-cita yang telah dirangkum oleh pimpinan pondok pesantren. Pesan untuk adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan agar tidak menghambat pelajaran dan kegiatan kalian dalam menuntut ilmu dan taati aturan yang telah diberikan. Dan pesan untuk calon pengurus baru: selama menjadi pengurus nanti tetap sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas, karena banyak cobaan yang akan kita lalui dan disinilah kita diuji seberapa kuat kita dan seberapa istiqomahnya kita dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab. Dan terakhir, kami mohon maaf jika selama kami menjabat sebagai pengurus banyak kekurangan, kesalahan, ketidaknyamanan, contoh yang kurang baik dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Penutup, akhirnya inilah yang kami dapat sampaikan sebagai evaluasi untuk kemajuan organisasi di masa yang akan datang. Atas segala kekurangan selama kami menjabat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin itulah tadi pembacaan LPJ yang terakhir pada sesi pertama, dan sesi kedua akan dilanjutkan pada pukul 10. Mungkin hanya ini dari kami. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.